Pernahkah kamu merasa atau melihat seseorang yang kelihatannya sudah memiliki kekayaan harta benda dan uang yang banyak, tetapi tetap saja merasa kurang? Atau mungkin kamu yang saat ini sudah memiliki gaji cukup besar dibandingkan orang lain, tetapi tetap saja merasa tidak cukup karena tingginya gaya hidup? Nah, fenomena ini dinamakan hedonic treadmill. Halo sobat, selamat datang kembali di Penjajah Ilmu Channel. Buat kamu yang tertarik tentang pembahasan psikologi, relationship, dan hukum, jangan lupa like, share, dan subscribe Penjajah Ilmu Channel ya. Kali ini aku akan membahas tentang konsep psikologis yang sangat menarik dan unik di sekitar kita, yaitu hedonic treadmill. Pernahkah kamu merasa bahwa kebahagiaan yang didapatkan hanya bersifat sementara padahal kamu sudah mendapatkan segala hal yang diinginkan? Atau pernahkah kamu merasa selalu kekurangan padahal sudah punya banyak uang? Hal itu dikenal dengan hedonic treadmill. Lalu apa saja dampaknya di dalam kehidupan dan bagaimana tips untuk menghadapinya? Simak topik menarik hedonic treadmill dalam video ini selengkapnya. Hedonic treadmill merupakan konsep dalam dunia psikologi yang menggambarkan adanya kecenderungan dari manusia untuk kembali pada tingkat awal kebahagiaan. Setelah mengalami sebuah perubahan besar, baik itu perubahan positif maupun perubahan negatif. Misalnya, kita mungkin akan merasa sangat bahagia setelah berhasil mencapai salah satu goals dalam hidup. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kebahagiaan yang dirasakan akan memudar dan kembali ke titik perasaan stabil atau biasa-biasa saja. Bayangkan misalnya kamu sebelumnya adalah seorang pengangguran dengan penghasilan pas-pasan. Di saat itu kamu merasa sedih karena belum mampu membeli keinginan. Dan ketika melihat temanmu yang sudah bekerja, kamu berandai-andai jika aku seperti mereka yang memiliki gaji UMK. Sudah pasti kebutuhan tercukupi. Seiring berjalannya waktu, kamu mendapatkan pekerjaan dengan gaji UMK dan kamu merasa bahagia dengan pekerjaan baru itu. Gaya hidupmu berubah, yang awalnya biasanya makan di rumah atau masak sendiri, sekarang sudah makan di restoran dan kamu sudah mulai berani untuk membeli setiap motor dengan menyicil. Namun saat kamu melihat teman atau rekanmu yang memiliki gaji di atas UMK, kamu merasa minder dan sedih dan berandai-andai jika seperti mereka akan merasa tercukup kebutuhan. Waktu terus berlalu sampai akhirnya kamu mendapat pekerjaan yang dengan penghasilan di atas UMK. Dan circle pertemananmu berubah. Yang biasanya kamu makan di warung, saat ini sering menghabiskan di kafe-kafe dan restoran. Dan kamu juga merasa sepeda motor yang sekarang belum cukup dan butuh diganti yang lebih mahal dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Dan butuh mobil, yang sebenarnya bukan kebutuhan primer tetapi lebih ke lifestyle. Dan kamu juga dengan berbagai alasan ingin mengupgrade gadgetmu dengan harga yang lebih mahal. Namun ketika kamu melihat temanmu dengan gaji 2 digit, kamu merasa minder dan kurang dengan penghasilan sekarang. Nah, di sini terlihat perubahan gaya hidup yang berubah seiring besarnya pendapatan dan gaya hidup yang awalnya merasa bahagian dengan standar yang biasa, namun berubah ke arah untuk mengejar gaya hidup. Pada akhirnya, kamu akan mencari bentuk kebahagiaan pada hal-hal baru lagi. Inilah yang disebut dengan hedonic treadmill. Konsep hedonic treadmill perdana diperkenalkan oleh Philip Brickman dan Donald T. Campbell pada tahun 1971. Menurut kedua ahli ini, kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia cenderung akan kembali ke titik awal meskipun telah mengalami peristiwa yang begitu besar di dalam hidup. Hedonic treadmill memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan kita sehari-hari. Salah satu dampak hedonic treadmill adalah kecenderungan seseorang untuk terus mengejar kebahagiaannya melalui standar pencapaian yang diukur berdasarkan materi. Hal ini sangat berdampak signifikan dan dalam banyak kasus sering menyebabkan siklus tanpa henti karena manusia merasa perlu mendapatkan kebahagiaan di jalan tersebut. Berikut dampak dari hedonic treadmill. Pertama, konsumerisme dan materialisme. Dalam hedonic treadmill digambarkan bahwa kita cenderung beradaptasi dengan pencapaian yang bersifat materialistis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hobi membeli barang baru, FOMO, atau mengejar status sosial demi prestise tertentu agar merasa bahagia. Tindakan ini merujuk pada dampak konsumerisme dan materialisme yang berlebihan di kehidupan sehari-hari. Kedua, ketidakpuasan kronis. Dampak atau akibat hedonic treadmill selanjutnya adalah ketidakpuasan kronis. Kita seringkali merasa tidak pernah puas dengan apa yang telah kita miliki. Meskipun telah mencapai banyak hal, namun kebahagiaan yang dirasakan kembali ke titik awal sehingga kita terus-menerus mencari sesuatu yang baru untuk dikejar agar merasa bahagia.
Misalnya dalam pekerjaan kita menduduki posisi yang biasa-biasa saja dan merasa ingin naik jabatan untuk mendapatkan kebahagiaan. Setelah berhasil naik jabatan ke level tertentu, kita merasa pantas untuk naik ke level selanjutnya lagi untuk mengejar rasa tidak puas tersebut. Alhasil, tentu siklus tanpa henti terus menghantui kehidupan manusia. Ketiga, stres dan kecemasan. Siklus tanpa akhir dari hedonic treadmill membuat hadirnya dampak stres dan kecemasan. Jika tidak berhasil mencapai goals yang diinginkan, tentu rasa bahagia tersebut tidak hadir. Oleh karenanya, kebahagiaan itu bergantung kepada pencapaian berikutnya. Efek dari hedonic treadmill memang sangat besar sehingga diperlukan langkah tepat untuk mengatasinya. Kamu dapat melakukan beberapa tips berikut untuk mengatasi hedonic treadmill. Pertama, menetapkan tujuan bermakna. Banyak hal yang bisa dicapai dalam hidup meskipun mayoritas orang justru menargetkan tujuan hidup yang bersifat materialistis. Namun untuk mengatasi hedonic treadmill, seseorang perlu menetapkan tujuan bermakna yang dapat memberikan kepuasan yang lebih berarti untuk lingkungan sekitarnya. Misalnya, kamu dapat mencapai tujuan hidup yang bermanfaat jangka panjang seperti sukarelawan, membantu lansia, mengembangkan keterampilan, dan tujuan lain yang memberikan kebahagiaan jangka panjang. Kedua, menjaga keseimbangan hidup. Ketidakseimbangan dalam hidup adalah salah satu hal yang menyebabkan hedonic treadmill tetap ada. Sebagian dari kita tentu pernah merasa harus bergaya ala ekonomi atas meskipun kondisi keuangan sedang sulit. Membeli baju baru padahal masih sangat banyak baju yang belum digunakan, membeli barang-barang yang kurang produktif, dan sebagainya. Nah, hal ini dapat diminimalisir apabila menjaga keseimbangan hidup baik itu dari segi materi, waktu, pekerjaan, keluarga, kehidupan sosial, dan lainnya. Dengan keseimbangan hidup yang terjaga, maka hedonic treadmill pun dapat diatasi dengan baik. Ketiga, meditasi. Meditasi dapat menenangkan pikiran dan akan membantu kita fokus kembali. Saat pikiran lebih tenang, maka kita akan bisa menghargai hal-hal yang telah kita miliki dan tidak mudah terbawa arus. Selain itu, meditasi juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan loh. Keempat, menerapkan konsep syukur. Tidak dipungkiri, salah satu cara tepat dalam mengatasi hedonic treadmill adalah dengan menerapkan konsep syukur. Dengan bersyukur dan menghargai hal kecil, maka kebahagiaan jangka panjang akan muncul di dalam diri. Pikirkan kembali saat kamu ingin membeli gadget baru. Apakah ini tindakan impulsif? Apakah kamu benar-benar membutuhkannya di saat gadget lamamu masih berfungsi dengan baik? Itulah akhir pembahasan kita mengenai hedonic treadmill. Semoga informasi yang kami bagikan dapat meningkatkan insight kamu tentang hedonic treadmill dan cara menanganinya dengan tepat. Ingat, kebahagiaan sejati akan didapatkan apabila kita fokus kepada pengalaman hidup yang bermakna daripada hanya mengejar pencapaian sementara saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Penjajah Ilmu Channel untuk mendapatkan lebih banyak konten informatif seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.